Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kasidi Silalahi. Saya mahasiswa ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jaya Raya Bekasi dengan NPM 2025 61010. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang pengantar hukum Indonesia, mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Rahman Amin, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau ini jugalah penulis buku pengantar hukum Indonesia yang seperti ini bukunya. Mungkin bagi masyarakat luas yang ingin belajar tentang pengantar hukum Indonesia bisa mempelajari lebih lengkap di buku ini. Sistem hukum. Berbicara mengenai sistem hukum, istilah sistem hukum terdiri dari kata sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan dari satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa, sistem hukum atau legal system atau suatu kesatuan hukum yang tersusun dari unsur-unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari berbagai atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Sistem hukum mengandung asas-asas yang menjadi pedoman pembentukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum itu bersifat menyeluruh dan terstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Ada beberapa macam sistem hukum yang kita kenal, seperti mungkin yang sering kita dengar adalah sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan yang disebut dengan istilah civil law. Sistem hukum ini pada mulanya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi yang pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kodifikasi hukum tersebut merupakan kumpulan yang dari berbagai kaidah hukum yang sebelumnya pada masa Kaisar Justinianus yang disebut dengan Corpus Juris Civil, yang kemudian dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Kode sipil merupakan hukum Romawi yang terkodifikasi yang diadopsi menjadi kode sipil di Prancis 1804. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ini adalah hukum memperoleh kekuatan hukum mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar tersebut dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum yang dapat diwujudkan. Karakteristik daripada sistem hukum Eropa kontinental menganut paham legisme, di mana sumber hukumnya adalah undang-undang tertulis, tersusun secara sistematis dan lengkap dibukukan. Oleh karena itu, peraturan di luar undang-undang dan tidak tertulis bukan merupakan sumber hukum. Selanjutnya tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan sistem hukum Anglo-Amerika yang mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum ini biasa disebut dengan sistem hukum common law atau sistem hukum unwritten law, berarti hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dalam perkembangannya melandasi pola hukum positif di negara-negara utara seperti Kanada. Dalam beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat itu sendiri juga berlaku menganut hukum Anglo-Saxon.
Sistem hukum Anglo-Saxon atau common law pada hakikatnya adalah judge-made law, artinya bahwa hukum yang dibentuk oleh lembaga peradilan kemudian dipertahankan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada hakim untuk menerapkan asas preseden. Nah, karakteristik daripada sistem hukum Anglo-Saxon ini, sumber hukum dalam sistemnya adalah putusan hukum hakim di pengadilan atau judicial decision. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah hukum yang mengikat secara umum. Itulah Anglo-Saxon. Sistem hukum adat dan sistem hukum Islam mungkin bisa dilihat lebih detail, mungkin yang sering kita dengarkan yang ini ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas terkait dengan hukum tata negara. Istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafrecht. Stat berarti negara-negara, sedangkan recht berarti hukum. Dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti luas atau Staatsrecht in ruimere zin, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit, ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit, Staatsrecht in zin, itu hukum tata negara positif dalam suatu negara tertentu, atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. Di Inggris, istilah hukum tata negara dikenal dengan constitutional law, yang digunakan dengan alasan bahwa dalam hukum tata negara konstitusi lebih menonjol. Di Prancis, istilah hukum tata negara dikenal dengan droit constitutionnel, sedangkan di Jerman, istilah hukum tata negara dikenal disebut dengan Verfassungsrecht. Pengertian hukum tata negara menurut Longman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dan ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan hukum tata negara. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih yang menjadi objek hukum tata negara itu? Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara, yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas dan wewenangnya, serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam, karena hanya mengatur bentuk susunan negara dan alat kelengkapannya. Itulah yang menjadi obat. Sementara ruang lingkupnya sendiri adalah struktur umum dari organisasi yang terdiri atas bentuk negara atau pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemencaran kekuasaan negara, desentralisasi, garis-garis besar tentang organisasi pelaksanaan dasar negara, dan sebagainya. Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara. Mengenai hal ini, penyelidikan mencakup cara pembentukannya, susunannya, tugas dan wewenangnya, dan cara bekerjanya. Sementara kita lanjutkan terkait dengan masalah hukum administrasi negara. Pengertian daripada hukum administrasi negara, istilah hukum administrasi negara ini terjemahan dari administratif recht dalam bahasa Belandanya. Dalam bahasa Perancis ada disebut dengan droit administratif. Di negara Inggris dan Amerika disebut dengan istilah administrative law. Jika ditinjau dari kata administrasi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu administrare, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berbagai macam istilah seperti tata usaha negara, dan pemerintahan administrasi negara. Ada beberapa definisi yang disampaikan ahli terkait dengan pengertian hukum administrasi negara. Menurut Kusmadi Pujosewojo, hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha, yaitu keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Sumber daripada hukum administrasi negara, sumber hukumnya itu terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum materialnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi aturan-aturan dalam hukum administrasi negara. Itu sumber hukum filosofis,
historis, dan sosiologis. Sementara sumber hukum formal yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu menjadi formal, berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri di atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, atau hukum yang tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Yang menjadi objek hukum administrasi negara adalah ditinjau dari unsur yang terkandung di dalam hukum administrasi negara, hubungan hukum istimewa yang khas yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melaksanakan tugas istimewanya dalam hal menyelenggarakan kepentingan umum. Hukum objek adalah mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Perbuatan administrasi negara dibuat oleh dalam administrasi dalam menjalankan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui suatu perbuatan administratif negara, yaitu setiap perbuatan baik, perbuatan hukum atau maupun perbuatan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum berkenaan dengan hukum privat atau perdata dan bidang hukum perikatan dan hukum publik, baik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah dalam arti hubungan kerja maupun tingkah laku pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu ketetapan. Perbuatan hukum yang adalah pemerintah dalam hukum privat terjadi pada saat berhadapan dengan pihak lain dalam lapangan hukum privat, misalnya perjanjian sewa-menyewa atau peralatan-peralatan yang baik, perjanjian pemborongan pekerjaan. Perbuatan hukum pemerintah bersegi satu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang administrasi dalam ketetapan yang mengatur hubungan antar sesama administrasi negara. Syarat formal yaitu mengenai prosedur cara penetapan, bentuk penetapan, dan pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan. Syarat material daripada administrasi negara mengenai isi penetapan yaitu bahwa instansi yang membuat penetapan itu harus berwenang menurut jabatan, dan penetapan itu harus dibuat tanpa adanya kekurangan yuridis dalam pembentukannya pada waktu membuat penetapan pada si pejabat, seperti adanya kesesatan pikiran dan kehilapan atau dwelling, penipuan atau bredok, dan pelaksaan atau drong. Peradilan administrasi itu ada banyak definisi yang disampaikan oleh ahli. Sementara mungkin kita kalau berbicara terkait dengan sengketa administrasi negara, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara, disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sengketa negara itu adalah secara administratif dari bentuk-bentuk yaitu banding administrasi dan keberatan administrasi. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita, gugatan terkait dengan masalah hukum administrasi negara. Upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ditempuh melalui gugatan diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Nah, itulah gugatan yang administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim
dan berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan, kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, atau gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Demikian pembelajaran kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Dr. Rahman Amin, sarjana hukum, master hukum, menulis buku dengan yang namanya adalah Pengantar Hukum. Menurut saya buku ini sangat lengkap dan sangat layak untuk kita baca, baik orang yang mungkin mendalami hukum maupun masyarakat secara hukum. Isi daripada buku ini sangat luas dan inilah yang menjadi dasar kita untuk mengerti apa yang hukum Indonesia atau hukum yang berlaku saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.